Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat belajar. Semoga dengan video ini selalu menemui kita bersama dalam keadaan sehat. Mohon dukungannya juga dari teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan kembali masih terkait pembahasan latihan soal perbandingan kuantitatif. Pada pertemuan hari ini, teman-teman, kita akan meneruskan kembali dari nomor 16 sampai nomor 18 saja. Bagi teman-teman yang belum menonton latihan soal perbandingan kuantitatif part yang kelima, untuk link dari video tersebut sudah saya lampirkan di pojok sebelah kanan atas dari video ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nomor 16, diketahui harga satu lusin topi adalah 288.000. Diketahui juga X harga 2,5 kodi topi dan Y harga 5 lusin topi. Maka hubungan kuantitatif yang tepat antara X dan Y adalah, nah teman-teman, sedikit informasi yang ingin saya sampaikan bahwa soal perbandingan kuantitatif ini, teman-teman, dia banyak bentuk model soalnya. Bisa disajikan dalam bentuk soal cerita, ya. Jadi soal perbandingan kuantitatif ini sekarang dia lebih banyak disajikan dalam bentuk soal-soal cerita seperti ini, teman-teman. Ini merupakan salah satunya. Nah, teman-teman, seperti biasa, untuk menyelesaikan soal perbandingan kuantitatif ini, tentu saja teman-teman harus mencari nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Baru bisa dapat kita simpulkan apa hubungan kuantitatif antara variabel X dan variabel Y ini. Nah, teman-teman, tadi kan diketahui bahwa harga satu lusin topi itu kan harganya adalah 288.000. Ada yang tahu nggak harga per topinya berapa? Nah, teman-teman, caranya mudah. Jadi, satu lusin itu kan 12 buah ya, teman-teman ya. Nah, jadi 12 buah topi ini itu totalnya adalah 288.000 ya. Nah, jadi harga satu buah topinya itu adalah 288.000 ini itu dibagi dengan 12 buahnya, teman-teman, ya. Jadi satu buah topi itu harganya adalah 24.000. Nanti mau dicek kembali ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui harga per topinya adalah 24.000, maka kita bisa mencari nilai X dan nilai Y. X itu kan tadi diketahui bahwa harga dari 2,5 kodi harga topi kan. Nah, satu kodi itu berapa, teman-teman? 20 buah kan? Berarti kalau 2,5 kodi itu kan sama saja 50 topi. Nah, dikali berapa? Harga per topinya berapa tadi, teman-teman? Yaitu 24.000. Nah, 50 topi dikali 24.000 itu hasilnya berapa, teman-teman?
1.200.000. Setelah nilai X-nya kita ketahui, kita lanjutkan, kita cari nilai Y. Y itu kan diketahui bahwa harga 5 lusin topi. 1 lusin itu berapa teman-teman? 12 kan? 12 dikali 5 itu hasilnya 60 topi. Dikali berapa? Harga per topinya tadi yaitu 24.000. 60 topi dikali 24.000 itu hasilnya berapa teman-teman? Benar nggak? Hasilnya adalah 1.440.000. Setelah nilai X dan Y-nya diketahui, maka dapat kita simpulkan bahwa X itu lebih kecil dari Y. Apakah ada di opsi jawaban yang menyatakan bahwa X itu lebih kecil dari Y? Ternyata tidak ada nih teman-teman. Maka teman-teman bisa uji satu persatu dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Saya hanya menyampaikan jawaban yang paling tepatnya saja ya teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, nomor 16 ini, jawaban yang paling tepat itu terdapat di opsi yang C teman-teman. X sama dengan Y dikurang 240.000. Kan nilai X-nya adalah 1.200.000 kan? Sedangkan Y-nya tadi berapa teman-teman? 1.440.000. Berikutnya teman-teman kurangi dengan 240.000. Apakah benar hasilnya sama seperti nilai X? Nah, jadi 1.440.000 dikurang 240.000 itu hasilnya sama seperti nilai X teman-teman, yaitu 1.200.000. Maka untuk nomor 16 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 17. Diketahui A 33 1/3% dari 120. B 1/3 pangkat 2 dari 180. Maka hubungan kuantitatif yang tepat antara A dan B adalah, seperti biasa teman-teman, kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai A itu kan diketahui bahwa A sama dengan 33 1/3%, dari itu maknanya dikali berapa? 120. Karena di sini 33 1/3 masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 dikali 33, 99. 99 ditambah 1, itu hasilnya 100 per berapa? Per 3. Oh, ternyata di sini ada persen nih. Dikali 1 per 100. Dikali 120. Di sini 100 dan 100 bisa dibagi sama-sama 100 kan? Maka di sini kita coret. Di sini 1, di sini juga 1. 3 dan 120 masing-masing bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1. 120 bagi 3 itu 40. Maka nilai A-nya adalah 40 ya teman-teman. Setelah nilai A-nya kita ketahui, maka kita lanjutkan untuk mencari nilai yang B. B itu kan diketahui bahwa 1/3 pangkat 2, dari itu maknanya dikali ya. Dikali 180. Nah, di sini kan 3 pangkat 2 nih. 3 pangkat 2 itu berapa teman-teman? 1/9 dikali 180. 9 dan 180 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 9. 9 bagi 9 1, 180 bagi 9 itu 20. Maka nilai B-nya adalah 20. Maka dapat kita simpulkan bahwa
nilai A itu lebih besar dari nilai B. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang menyatakan di opsi jawaban ini yang menyatakan bahwa A itu lebih besar dari B? Ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba uji satu persatu dari opsi jawaban yang diberikan ya. Saya hanya menyampaikan jawaban yang paling tepat saja. Biasanya teman-teman, kalau saya menemukan soal seperti ini, bila tidak ada di opsi jawaban yang menyatakan bahwa A itu lebih besar dari 20, nah saya biasanya langsung fokus ke dalam bentuk yang khusus teman-teman. Bentuk khusus itu seperti ini teman-teman. Misalnya ada A sama dengan 2B. A itu kan tadi 40 ya teman-teman ya. Apakah 40 ini sama dengan 2 dikali B-nya berapa? 20. Oh ternyata sama nih. 40 sama dengan 2 dikali 20 itu kan 40 ya teman-teman ya. Jadi opsi yang D ini tepat ya. A yaitu 40 itu sama saja dengan 2B. 2 dikali 20 itu hasilnya 40. Saya tulis kembali ya. Jadi 40 ini sama dengan 40. Maka jawaban yang paling tepat di antara opsi yang diberikan untuk nomor 17 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Nomor 18. Diketahui bahwa X harga kaos 250.000 dengan diskon 20%. Y itu harganya 255.000. Maka hubungan kuantitatif yang tepat antara X dan Y adalah, nah teman-teman, di sini kan total harga kaos itu kan 250.000 ya. Terus di sini ada dikenakan diskon nih ya, dengan diskon 20%. Jadi seperti ini teman-teman cara mengerjakannya. X sama dengan, itu kan harga kaosnya kan 250.000 ya. Ingat, di sini kita dikenakan diskon nih. Kita mendapatkan diskon 20% dari harga kaos tersebut ya. Jadi, bila kita tulis, ingat kita selalu punya 100% ya teman-teman ya. Karena di sini harga kaosnya dikenakan 20%, maka tinggal dikurangi saja teman-teman. 20%. 100% dikurang 20% itu kan 80% ya teman-teman ya. Nah, dikali berapa? Yaitu dikali dengan harga kaosnya. Harga kaos tersebut adalah 250.000. 80% ini kan sama saja 80 per 100 dikali 250.000. Nah, di sini nolnya kan ada 2 nih, kita coret. Nah, tinggal yang tersisa itu yang kita kalikan. Jadi 80 dikali 2.500. Itu hasilnya berapa teman-teman? 80 dikali 2.500 itu berapa teman-teman? Benar nggak? Hasilnya 200.000. Setelah nilai X-nya diketahui, maka kita lanjut mencari nilai Y. Oh ternyata nilai Y-nya sudah diketahui bahwa nilai Y tersebut adalah 255.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa X itu lebih kecil dari Y. X itu lebih kecil dari Y. Ini kesimpulannya teman-teman. Ya. Nah, ada nggak di opsi jawaban yang menyatakan bahwa X itu lebih kecil dari Y? Ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Yang A dan B ini udah pasti salah nih. Ya. Nah, kebalik dia.
Nah, berikutnya saya hanya menyampaikan opsi jawaban yang paling tepatnya saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang lain nanti teman-teman bisa coba uji sendiri. Untuk nomor 18 ini teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah terdapat di opsi yang C teman-teman. 2X. X itu kan tadi 200.000 ya. 2 dikali 200.000 itu kan 400.000. Apakah benar 400.000 ini lebih besar dari Y? Maaf ya, bukan X, tapi Y. Y-nya berapa? 255.000. Apakah benar 400.000 ini lebih besar dari 255.000? Oh, ternyata benar nih teman-teman, ya. Sedangkan untuk opsi yang D dan E, ini sudah dipastikan salah teman-teman. Maka jawaban untuk nomor 18 ini, hubungan kuantitatif yang tepat antara X dan Y itu terdapat di opsi yang C, teman-teman. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan kuis sebagai bentuk latihan soal pada pertemuan hari ini. Untuk link dari kuis tersebut sudah saya lampirkan di deskripsi video ya. Jangan lupa teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar. Baik teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.